Halo, kembali lagi di pelajaran komputer akuntansi dengan menggunakan software Mayop Accounting. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita praktik menginput data akuntansi ke dalam program Mayop, dan yang soal kasus yang akan kita pakai adalah PD Mitra. Ya, kita lanjutkan, kita lihat terlebih dahulu soal berikutnya atau data akuntansi berikutnya yang harus kita input ke dalam Mayop ya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah menginput data customer ya, data customer, supplier, dan juga saldo utang dagang dan piutang dagang ya. Maka selanjutnya kita akan menginput persediaan barang dagang. Oke. Kita akan menginput persediaan barang dagang ke dalam program Mayop, dan di sini kita lihat ada dua persediaan barang dagang yang dimiliki oleh PD Mitra. Ya, yang pertama adalah portage ya, dan yang kedua adalah satellite. Nah, kita masuk ke Mayop. Ya, jadi untuk awal kita buka open ya, your company file. Oke. Setelah itu dia akan menuju kepada file yang sudah kita simpan sebelumnya ya. Nah, di sini ada PD Mitra, kita masukkan kita buka PD Mitra, open, kemudian kita okekan. Ketika muncul kotak dialog sign on, oke. Nah, di sini ada 4 pilihan yang akan kita pilih, dan sekali lagi jangan lupa karena ini versi trial, maka kita akan memilih yang pilihan yang ketiga. Oke. Selanjutnya continue, klik, muncul ini, kita okekan saja, kita yeskan saja, oke lagi, nah baru kita masuk ke dalam command center ya, command center dari Mayop Accounting untuk data PD Mitra. Oke. Nah, untuk menginput persediaan barang dagang itu kita akan melakukan 2 langkah. Ya, yang pertama adalah kita masukkan atau kita input, kita buat data baru untuk nama dari persediaan barang dagang, itu langkah yang pertama. Setelah itu kita akan menginput jumlah, quantity, dan price. Nah, ini ada 2 langkah di dalam memasukkan data akuntansi ini ke dalam Mayop. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menginput nama item dan juga kodenya ya. Kita masuk ke Mayop. Cara menginput persediaan barang dagang, kita pilih untuk modul inventory. Oke. Setelah kita pilih inventory, kita masuk, klik item list. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam item list ya, ini adalah ini adalah tampilannya. Oke. Nah, karena kita akan membuat nama baru atau data baru dari persediaan barang kita, maka kita akan mengklik di bawah sini ya, new. Oke. Baru setelah itu kita memasukkan item number untuk persediaan yang pertama. Kita lihat persediaan yang pertama. Oke, processing. Oke, persediaan yang pertama itu adalah kodenya T130C. T1301C. Kita masukkan T1301C. Enter atau tab. Name, untuk nama kita lihat ada portage strip M300. Kita masukkan portage strip M300. Kita tab ya. Kita lihat di bawah ini ada 3 pilihan ya, yang harus nanti kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama ada pilihan I buy this item.
Nah, I buy this item atau artinya saya membeli persediaan ini, barang ini atau item ini. Nah, PD Mitra itu adalah perusahaan dagang di mana perusahaan dagang itu usaha utamanya adalah membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi artinya PD Mitra akan membeli barang, maka kita akan mencentang I buy this item ini, pilihan ini. Oke. Nah, di sini akan muncul nama akun yang akan dipakai ketika PD Mitra akan membeli ya barang tersebut. Oke. Pilihan yang kedua yaitu I sell this item, artinya adalah saya menjual ya barang ini. PD Mitra juga menjual barang tersebut, maka kita akan mencentangnya. Oke, muncul kembali nama akun apa yang akan kita pakai. Kemudian pilihan yang ketiga I inventory this item. Ya, PD Mitra juga memiliki inventory, persediaan di gudang gitu ya. Jadi tidak langsung beli hari itu, jual hari itu, beli hari itu, jual hari itu gitu. Tetapi ada penyimpanan barang yang disimpan gitu kan oleh PD Mitra. Oke. Karena PD Mitra juga menyimpan barang dagangnya, maka kita juga akan mencentang I inventory this item, pilihan ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nama akun ya, akun-akun apa saja yang akan dipakai di dalam ketiga pilihan ini. Yang pertama I buy this item ya, itu adalah terkait dengan cost of sales account. Cost of sales account yaitu harga pokok penjualan ya. Ketika membeli berarti harga pokok barangnya kita akan masukkan kemana ya. Cost of sales account berarti sama dengan cost of goods sold, harga pokok penjualan. Maka kita langsung saja, dia sudah otomatis terpilih di sini, kita masukkan use account. Oke. Kemudian yang I sell this item, ya, income account for tracking sales. Maka di sini kita akan pilih ya I sell berarti menjual, maka kita akan memilih penjualan atau sales. Nah, ini sudah terpilih ya, sudah terpilih sales secara otomatis. Kita langsung use account. Oke. Kemudian yang ketiga inventory this item, itu adalah asset account for item inventory. Kita pilih. Nah, kalau yang satu ini tidak otomatis ya. Ya. Jadi kita harus tahu atau pahami atau hafal gitu mungkin ya. Ya. Asset account for item inventory berarti kita akan memakai akun inventory yaitu merchandise inventory. Kita use account. Oke. Nah, cost of goods sold, sales, merchandise inventory sudah selesai untuk yang pertama ya, yaitu masukkan kode nama item untuk barang yang pertama. Oke. Kita masuk ke barang yang kedua yaitu satellite M30 dengan kodenya T7102C. Oke. Nah, kita masukkan kita klik new. Oh, oke. Di sini dia meminta you must specify a tax code when sold. Ya, ini ada satu hal yang saya lupa. Oke. Nah, di profil tadi kita membuat ya, di kolom profil kita membuat nama dan juga item numbernya. Kemudian kita pilih langsung ke buying details. Item details ini adalah terkait dengan persediaan barang dagang yang kalau dia digabung-gabung gitu ya. Tapi di sini kita tidak akan mempelajarinya, maka kita lewatkan saja. Kita masuk ke kolom buying details. Nah, dia meminta ini ya, tax code when bought yang pertama. Ya, karena ini pakai PPN, maka kita tulis saja P. Ya, kita tulis saja P sehingga dia langsung muncul. Nah, kemudian standard cost buying unit of measure yaitu ukuran pembeliannya ya. Ukuran pembeliannya adalah dia mainnya pieces kah, unit kah? Unit ya. Dia mainnya unit, maka kita akan buat tulisannya adalah unit untuk buying unit of measure. Kemudian number of items per buying unit, artinya berapa
berapa unit terjual untuk setiap kali penjualan, untuk setiap kali pembelian gitu ya. Berapa unit hitungannya setiap kali terjadi pembelian. Maka perhitungannya hanyalah 1 unit gitu ya. Jadi ini sudah pas 1 unit saja. Oke. Nah, ini saja yang perlu kita kita buat ya, kita edit gitu ya. Untuk di bawahnya itu tidak perlu ya, kita lewatkan saja. Kemudian selling detail, kita masuk ke kolom selling details. Nah, best selling price itu tidak perlu kita buat. Selling unit of measure, nah ini sama per unit. Oke. Kemudian number items per selling unit 1 juga. Kemudian text code when sold itu kita buat, kita isi saja P ya, langsung muncul. Kemudian inclusive tidak perlu, calculate sales tax on tidak perlu. Oke. Sudah selesai, semoga dia tidak meminta apa-apa lagi. Oke, kita klik ya bagian new. Oke, nah masuk ke penginputan untuk barang yang kedua ya. Barang yang kedua, item numbernya itu adalah T7102C. Kita masukkan T7102C. Oke, tab atau enter. Namanya adalah satellite M30. Oke, satellite M30. Oke. Nah, ini sudah otomatis tercentang sebab yang pertama sudah kita buat ya, dia akan otomatis untuk barang-barang berikutnya. Kemudian untuk buying details juga sudah otomatis, selling detail juga sudah otomatis. Jadi kita hanya perlu mengedit pada barang yang pertama kali ya, yang paling awal. Oke. Nah, karena cuma 2 barang saja, berarti kita sudah selesai sampai di sini untuk menginput barang baru gitu ya, barang yang belum ada sebelumnya di data Mayop PD Mitra. Oke, kita klik ya, karena sudah selesai kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul ada 2 ya, 2 jenis barang yang dijual oleh PD Mitra. Oke. Nah, setelah itu close. Oke, selesai untuk langkah pertama ya. Ini langkah yang pertama, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu menginput quantity, price dan jumlah dari 2 barang yang dijual oleh PD Mitra. Oke. Nah, ingat ya, langkah pertama adalah menginput nama dari barang-barang ya, barang-barang yang dijual atau yang dibeli. Itu dimasukkan ke inventory item list. Itu langkah pertama. Sedangkan untuk langkah kedua, yaitu mengisi jumlah barang beserta harganya, price-nya, maka kita akan memilih count inventory. Oke, kita akan memilih count inventory untuk menginput ya, atau mengisi jumlah barang. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, count inventory. Yang pertama adalah untuk portage M300. On hand tidak, ini mati gitu ya. Yang di bagian kolom counted itu yang akan kita isi. Untuk portage M300, counted itu artinya adalah quantity barang yang ada di awal periode. Nah, untuk portage itu quantity barang di awal periode ada 20. Kita masukkan 20. Kemudian turunkan ke bawah. Untuk satellite F30 kita di sini ada 16. Oke, 16 kita masukkan 16. Nah, enter atau ya. Nah, jadi nanti akan di situ otomatis ya difference-nya 20 16. Oke. Sudah selesai kita masukkan quantity dari masing-masing barang, maka kemudian kita klik adjust inventory. Oke, nah kita pilih saja langsung continue. Oke, kemudian muncul lagi, kita buka langsung, klik langsung opening balances. Oke, nah kemudian untuk date, tanggal, kita buat tanggal awal dari awal periode ya, yaitu 1/01/2016 ya, 16 saja cukup.
16. Oh, sorry. 0112 ya. Iya. 0112 2016. Oke, ini tergantung dari settingan komputer kalian ya. Kadang ada yang duluan tanggal baru bulan, ada juga yang bulan duluan baru tanggal ya, baru dia mau. Jadi ini tergantung nanti dari settingan komputer masing-masing ya. Oke, untuk memonya kita masukkan saja saldo awal persediaan barang. Oke. Nah, yang pertama yaitu untuk price dari portage ya. Price per unitnya adalah 16 juta. Oke. Nah, kita masukkan untuk bagian portage yaitu T1301C sebesar 16 juta. Nah, kita tap. Dia langsung muncul amount-nya sebesar 320 juta. Kita lihat benar ya, jumlahnya adalah 320 juta. Oke, kemudian untuk kode yang kedua T7102C yaitu sebesar price-nya 12.500.000. Kita masukkan di sini ya 12.500.000. Tidak usah pakai titik, tidak usah pakai koma ya. Angkanya saja dimasukkan, nanti dia akan otomatis ketika kita tap ya, dia akan otomatis muncul. Kemudian amount-nya di sini adalah 200 juta. Kita lihat di sini ya, sudah benar 200 juta. Oke. Nah, itu saja bagaimana atau langkah-langkah cara mengisi persediaan awal barang, nama baru dari persediaan beserta cara menginput atau mengisi quantity barang beserta harganya. Jadi di sini perhatikan ada dua langkah ketika akan memasukkan persediaan barang ya. Nah, oke. Sampai di sini pelajaran kita, dan selanjutnya mungkin bisa kalian langsung mengerjakan praktik berdasarkan tutorial ini. Saya cukup sampai di sini, oke? And have a nice days, nice days, students, and goodbye.